Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1033. Kata-kata Kroso membuat Lu Kei dan Jiang Rui gemetar. Ia berada di peringkat ke-50 dalam peringkat dunia gelap, namun meski begitu, ia adalah sosok yang ditakuti oleh seluruh dunia. Tapi orang di depanku sebenarnya menempati urutan pertama di dunia gelap. Jika Anda bertemu dengannya, bukankah itu sama dengan bertemu dengan penguasa neraka? Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Lu Kei berteriak keras, keluarga kami adalah perusahaan multinasional dan kami memiliki koneksi yang kuat di Tiongkok. Jika Anda berani menyentuh saya, Anda bahkan tidak akan memikirkannya. Sebelum Su Chen bisa mengatakan apapun, Yang Tianlin, Duan Wo dan yang lainnya berjalan keluar perlahan. Seberapa besar koneksi keluarga Anda? Bisakah dokumen-dokumen yang kami miliki ini dapat menahan Anda? Ketika Yang Tianlin dan Duan Wo mengeluarkan ide mereka, Lu Kei sangat ketakutan. Staf Umum, Jenderal Kehormatan Daerah Militer Jinling. Saat ini, Li Xiaodong berdiri di samping dengan marah. Jangan mengambil pangkat Letnan Jenderal. Keringat dingin mengalir di pipi Lu Kei. Jika waktu bisa kembali, bahkan jika Su Chen mematahkan kakinya, dia tidak akan datang untuk membalas dendam padanya. Tidak mungkin dia bisa menyinggung perasaan orang seperti ini. Pada saat ini, mata Jiang Rui berbinar dan dia membisikkan beberapa kata ke telinga Lu Kei. Lu Kei tiba-tiba mengerti dan sepertinya memiliki kepercayaan diri. Bahkan jika pangkat militermu setinggi langit, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Melihat ekspresi Lu Kei yang tidak takut mati, Yang Tianlin tertawa. Kalau begitu katakan padaku, kenapa aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Karena saya warga negara Amerika, Anda orang Tiongkok tidak memenuhi syarat untuk berurusan dengan saya. Sekalipun saya benar-benar melakukan kesalahan dan melanggar hukum, saya tetap warga negara Amerika dan dilindungi oleh hukum Amerika. Jika ada di antara Anda yang berani menyentuhnya saya hari ini, Anda benar. Penghinaan terhadap hukum Amerika. Mulai hari ini, Anda akan dideportasi dari Amerika. Teriakan dingin terdengar dari kerumunan, dan semua orang memberi jalan bagi Trump untuk datang dari belakang. Saat mereka melihat Trump, wajah Lu Kei dan Jiang Rui berubah menjadi hijau. Mengapa Presiden Amerika yang baik ada di sini? Tampaknya memahami pikiran Lu Kei, Su Chen berkata. Dia datang ke sini untuk memberiku hadiah. Dia memberiku tambang emas di Las Vegas. Apalagi yang ingin kamu ketahui? Aku bisa memberitahumu. Presiden Amerika Serikat di sini untuk memberi Anda hadiah ucapan selamat. Setelah mendengar pernyataan seperti itu, Lu Kei dan Jiang Rui tidak pingsan, yang dianggap memiliki kualitas psikologis yang baik. Benar. Su Chen mengangkat bahu dan memandang Lu Kei. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan sekarang? Mereka berdua terdiam. Saat ini, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Dalam sekejap, Su Chen naik ke udara dengan aura ganas dan melirik Long Yuan. Singkirkan orang-orang ini dariku. Aku tidak ingin melihat mereka di dunia ini di masa depan. Aku tahu, aku akan segera melakukannya. Akhirnya, di bawah pengawalan tentara salib, Lu Kei dan yang lainnya dibawa pergi, dan mereka diizinkan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini dengan cara yang wajar. Dia diikatkan batu ke tubuhnya dan dibuang ke laut. Episode telah selesai dan pernikahan masih berlangsung. Tapi Yang Tianlin dan yang lainnya tidak menghadiri pesta koktail berikutnya. Setelah menyapa Su Chen sambil tersenyum, mereka naik pesawat untuk berangkat. Selebihnya pada dasarnya adalah anak muda, siap bersenang-senang di sini. Lagi pula, kesempatan itu jarang terjadi, dan sayang sekali jika dibiarkan begitu saja. Sore itu, anak-anak muda yang datang untuk menghadiri pernikahan tersebut mengikuti karnaval yang lengkap, bersenang-senang dan sangat berani. Dan ini juga memperpanjang suasana pernikahan. Menurut adat istiadat Tionghoa, ini berarti pasangan muda bisa memiliki hari-hari yang lebih meriah di masa depan dan memiliki awal yang baik. Namun di sudut yang belum diketahui, suasananya tidak semeriah Pulau Whitsunday. Dunia seni bela diri kuno. Di tanah terpencil yang tak berujung, sejauh mata memandang, di ujung cakrawala, puncak-puncak yang menjulang tinggi berdiri silih berganti. Gunung-gunung itu bagaikan pedang yang tertancap di satu pegangan demi pegangan lainnya, seolah-olah sinar matahari yang menyinarinya akan terpotong-potong. Mungkin karena alasan inilah seluruh daratan terpencil terlihat sangat sunyi dan suram. Di antara pegunungan yang dikelilingi pegunungan, berdiri sebuah istana yang terbuat dari bongkahan batu berwarna abu-abu kebiruan. Istana ini luasnya sangat luas. Dihitung secara kasar, setidaknya luasnya sebesar 2 lapangan sepak bola. Bangunan seperti itu tidak terbayangkan di dunia sekuler. Bahkan mungkin terdaftar sebagai keajaiban dunia ke-9. Bagian dalam istana sangat luas dan luas, dengan pilar-pilar batu raksasa di mana-mana, menopang istana dari angin dan hujan. Namun saat Anda melihat ke kubahnya, Anda bisa melihat langit berbintang. Jika Anda meniup semua tempat lilin di istana, Anda bahkan akan lupa apakah di sini siang atau malam. Tepat di depan istana, berdiri sesosok tubuh yang tinggi. Sosok itu berdiri membelakangi pintu, mengenakan jubah hitam. Hanya punggungnya yang terlihat, setinggi gunung, dan tidak jelas seperti apa rupanya. Saat ini, seorang pemuda jangkung dan kurus masuk dari luar. Berdiri di belakang pria itu, dia berbisik. Tuan, cari aku. Saya merasa tidak nyaman sebagai seorang guru akhir-akhir ini. Saya selalu merasa sesuatu akan terjadi, tetapi saya telah menyimpulkan peta bintang di langit berkali-kali, tetapi saya tidak dapat menemukan alasannya. Tuan, apakah Anda bekerja terlalu keras?
Situasi di dunia seni bela diri kuno sekarang stabil dan tidak ada kekuatan lain yang dapat menjadi ancaman bagi kita. Kita harus bisa duduk dan bersantai. Itulah yang aku katakan, tapi ada hal lain yang membuatku khawatir. Tuan, mengapa Anda mengkhawatirkan sesuatu? Saya dapat membantu Anda. 20 tahun yang lalu, guru besarmu memasuki dunia sekuler Tiongkok dan memberikan takdir pada seorang wanita. Sudah aku bilang padamu sebelumnya, jadi kamu mungkin belum melupakannya. Muridku masih ingat bahwa wanita itu diperintahkan oleh Nyonya Misterius 9 surga dan bisa dibunuh tanpa tenaga manusia. Itu sebabnya Grandmaster menyiapkan serangkaian jebakan maut untuknya dan berencana meminjam kekuatan bintang untuk membuatnya mati. Manis. Nian, mantan lelaki itu berbisik. Sejak 4 tahun lalu, penglihatan 7 bintang berturut-turut terjadi di dunia sekuler. Namun, penglihatan 7 bintang berturut-turut belum sepenuhnya selesai. Meski cukup untuk menghancurkannya, kejadian ini selalu terjadi. Melekat di hatiku. Sulit setiap malam. Guru, serahkan masalah ini kepada murid Anda. Saya akan mengirim orang-orang di bawah untuk melihat dunia sekuler. Kita akan dapat mengetahui tentang dia segera. Pria parubaya itu mengangguk. Jika jejaknya ditemukan, biarkan orang-orang di bawah membawanya ke sini. Saya pribadi akan memberikan jalan buntu untuknya dan menghilangkan ancaman abadi. Sekarang saya mengetahuinya, Guru, saya akan memberitahu orang-orang di bawah untuk melakukannya. Bab 1034. Malam itu, seluruh tamu muda kelelahan bermain dan kembali ke villa yang dibangun lebih awal untuk beristirahat. Saat membangun villa ini, Selina sangat berhati-hati dan membangun villa terpisah untuk Su Chen dan Lin Ruohan di tempat terindah. Meski luasnya tidak sebagus Triumph Villa, namun lingkungan dan fasilitasnya pasti tidak seburuk Triumph Villa. Sore harinya, mereka berdua berjalan-jalan di pantai dan melihat sisa bara api unggun. Kepala Lin Ruohan bersandar di bahu Su Chen. Saudara Chen, aku sedikit lelah, ayo kembali. Oke, ini sudah larut, saatnya mulai berbisnis. Bukankah pernikahannya sudah selesai? Apakah saudara Chen sudah menyiapkan hal lain? Lin Ruohan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya karena pernikahannya sudah selesai, kita harus melakukan hal lain secara alami, kata Su Chen sambil tersenyum. Hal lain. Su Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi memeluk pinggang ramping Lin Ruohan dan memeluknya. Apakah kamu perlu bertanya? Ketika Su Chen mengatakan ini, Lin Ruohan segera mengerti apa artinya, dan wajahnya tiba-tiba memerah, seolah-olah air bisa menetes. Su Chen tidak terlalu banyak berpikir, memeluk Lin Ruohan dan langsung terbang kembali ke villa terpisah. Ketika villa itu selesai dibangun, Selina diam-diam memberitahu Su Chen bahwa rumahnya memiliki peralatan kedap suara terpisah sehingga meskipun dia berteriak, dia tidak dapat mendengarnya dari luar. Su Chen tidak bisa tertawa atau menangis pada saat itu, tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu cukup berguna. Kembali ke kamar, Su Chen meletakkan Lin Ruohan di tempat tidur besar yang empuk. Pada saat ini, Lin Ruohan tidak ragu-ragu untuk menolak. Keduanya telah sampai pada titik ini, dan banyak hal yang logis. Tapi Lin Ruohan sangat malu dan menutupi wajahnya dengan bantal, bahkan tidak berani menatap Su Chen. Apa yang kamu lakukan menyembunyikan wajahmu? Kami adalah pasangan sah dan itu tidak ilegal. Saudara Chen, tolong berhenti bicara, ini akan memalukan. Su Chen tidak mengatakan apa-apa, sepasang tangan besar memegang pinggang ramping Lin Ruohan dan melepas pakaiannya satu persatu. Sama seperti ini, sebuah karya seni yang sempurna muncul di depan Su Chen. Hal ini juga menyebabkan api nafsu di perut Su Chen menyala terang dan langsung menerkam Lin Ruohan. Suara erangan terdengar di villa, dan Lin Ruohan mengertakkan gigi. Saudara Chen, bersikaplah lembut. Suara rintihan samar terdengar silih berganti, seperti ombak di luar, dan berangsur-angsur berakhir hingga fajar. Keesokan paginya, suara ombak di luar membangunkan Lin Ruohan. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telanjang dan berbaring di samping Su Chen. Warna merah jambu yang memabukkan naik ke pipi Lin Ruohan. Mulai hari ini, dia benar-benar menjadi wanita kakaknya Chen. Memikirkan hal ini, wajah Lin Ruohan menjadi lebih merah dari biasanya, tapi dia masih memeluk Su Chen dengan erat dan tidak tahan untuk berpisah. Matahari menyinari pantatmu, kenapa kamu tidak bangun? Melihat Lin Ruohan yang malas, Su Chen berkata sambil tersenyum. Sakit sekali sampai aku bahkan tidak bisa berjalan ketika aku bangun. Lin Ruohan berkata dengan sedih. Sederhana saja, aku hanya bisa membantumu menanganinya. Bagaimana cara menghadapinya? Sebelum Lin Ruohan selesai berbicara, dia mengerti apa yang dimaksud Su Chen. Karena Su Chen sudah ikut campur, jika kamu masih belum tahu apa yang akan dia lakukan saat ini, ada yang salah dengan kepalamu. Saudara Chen, kamu bajingan, kamu benar-benar memanfaatkanku. Kamu sudah menjadi istriku, lalu bagaimana jika kamu memanfaatkannya? Siapa yang berani peduli padaku? Aku hanya tahu cara menindas orang. Lin Ruohan berkata dengan pipi menggembung. Oke, cepat bangun. Ada orang di luar. Kalau kamu bangun terlambat, orang akan mengira kamu melakukan hal buruk pagi-pagi sekali. Setelah Su Chen mengatakan ini, Lin Ruohan menyadari bahwa akan buruk jika orang salah memahami hal ini. Memalukan sekali. Lin Ruohan turun dari tempat tidur dan mulai mencari pakaiannya, hanya untuk menemukan Su Chen sedang menatapnya sambil tersenyum. Baru kemudian Lin Ruohan menyadari bahwa dia tidak mengenakan apapun, jadi dia melompat dari tempat tidur, dan sekarang dia benar-benar telanjang. Meskipun mereka sudah bertemu satu sama lain dalam keadaan telanjang, Lin Ruohan masih belum bisa menerima keadaan ini, dan masih membutuhkan proses adaptasi. Begitu saja, Lin Ruohan buru-buru naik ke tempat tidur.
Kemudian dia mengarahkan Su Chen untuk mengambil semua pakaian dalam dan pakaian luarnya, dan mengenakan pakaiannya dengan punggung menghadap Su Chen. Menurut rencana Su Chen, dia akan mengadakan karnaval di laut hari ini. Maka setelah bangun tidur, semua orang giat mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan untuk melaut, berharap dapat melanjutkan suasana bahagia ini. Melihat Su Chen dan Lin Ruohan keluar dari villa, Jian Yuan menyapa mereka dengan senyuman. Dia mengedipkan mata pada Lin Ruohan. Baby Ruohan, bagaimana perasaanmu saat malam musim semi bernilai 1000 keping emas? Menyenangkan bukan? Lin Ruohan sangat malu dengan godaan Jian Yuan. Cari Long Yuanmu, jangan datang dan menggodaku. Hei, sebelum aku mengatakan apapun, wajahku memerah. Sepertinya Su Chenmu memberimu makan dengan baik tadi malam. Lin Ruohan biasanya mencubit daging lembut di sekitar pinggang Jian Yuan. Ayo, 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 kamu tahu cara menggodaku sepanjang hari. Saat kamu menikah, aku pasti akan mendapatkannya kembali dalam dirimu. Oke, aku tidak peduli. Jian Yuan berkata secara terbuka. Lin Ruohan memutar matanya dengan manis, merasa tidak berdaya dengan sahabat baiknya ini. Tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkannya. Sore harinya, semua orang berlayar ke laut bersama, dan Su Chen serta Long Yuan bahkan memamerkan keahlian mereka. Kami menangkap 2 ikan yang panjangnya lebih dari 1 meter di laut, lalu semua orang memanggang dan memakannya di dek. Rasanya juga makanan laut asli. Malam itu, semua orang kembali ke rumah dengan gembira. Namun, ketika mereka kembali, Su Chen dan Long Yuan menemukan ada yang tidak beres. Dia bisa melihat speedboat berlabuh di tepi dermaga. Speedboat inilah yang membuat keduanya curiga. Karena ketika Pulau Roh Kudus dibangun, semua perlengkapan di sini memiliki standar tertinggi. Sekarang tiba-tiba ada speedboat yang tidak mencolok, sungguh aneh. Kalaupun ada orang lain yang ingin datang, akan diberitahukan terlebih dahulu dan tidak akan datang langsung sendiri dengan speedboat. Su Chen menatap Long Yuan dan memintanya turun dan melihat apa yang terjadi. Lagi pula, banyak orang di kapal yang tidak berdaya. Kalau salah paham, itu hanya alarm palsu. Tetapi, sebelum Long Yuan turun dari perahu, dia mendengar suara tawa serak di hutan kelapa di tepi laut. Jadi kamu di sini, sangat mudah bagi kami untuk menemukanmu. Bab 1035. Mengikuti sumber suara, Su Chen menoleh dengan hati-hati. Dalam beberapa detik, saya melihat 2 pria berpakaian hitam berjalan keluar. Pakaian kedua orang itu tidak menutupi apapun, dan mereka tampak seperti berusia 40-an. Tapi Su Chen yakin dia tidak mengenal kedua orang ini. Dan satu hal lagi, Su Chen juga dapat memastikan bahwa mereka bukanlah orang-orang dari dunia sekuler. Itu pasti dari dunia seni bela diri kuno. Selain itu, ada tempat lain yang sangat ditakuti Su Chen. Saya merasakan gejolak mental yang kuat dari kedua orang ini. Mereka bahkan lebih kuat dari Ma Zongyuan dan Tian Yuanxing yang mereka temui sebelumnya. Siapa kamu? Su Chen bertanya dengan mata menyipit. Kamu tidak pantas mengetahui siapa kami. Serahkan wanita di sebelahmu, dan semua orang akan bahagia hari ini. Jika tidak, kalian semua di perahu ini akan mati di sini. Suara pria parubaya yang berbicara sangat pelan, namun ketika terdengar di telinga orang lain, terdengar memekakkan telinga. Ini menunjukkan betapa kuatnya mereka. Jaga yang lain di sini, aku akan turun dan menemui mereka. Su Chen berkata pada Long Yuan. Ada 2, aku ikut denganmu. Su Chen mengangkat tangannya, kekuatan kedua orang ini, setidaknya kekuatan alam master bumi, bukanlah sesuatu yang bisa kamu atasi. Kami belum mengetahui situasi mereka, jadi yang paling penting adalah melestarikannya. Kekuatan mereka. Bagus. Su Chen melompat ke pantai dan berdiri di depan 2 pria berbaju hitam. Jika kamu ingin mengambil tindakan terhadap wanitaku, kamu harus mempertimbangkan kemampuanmu terlebih dahulu. Mengapa kamu mencoba menjadi pahlawan di sini? Kami di sini hari ini bukan untuk membunuh orang. Tetapi jika kamu berani memanfaatkan wanitaku, maka kamu harus minta maaf. Lin Ruohan digeladak sangat gugup. Saya tinggal di rumah atau pergi ke perusahaan setiap hari, dan saya tidak pernah menyinggung orang lain. Apa yang dilakukan kedua orang ini terhadap saya? Kalau begitu, tidak perlu bicara. Pria berbaju hitam yang memimpin mengedipkan mata ke arah teman-temannya. Jekal, silakan bunuh dia. Waktu kita terbatas, jangan sia-siakan dia. Aku tahu, saudaraku. Pria kurus berbaju hitam berdiri, dan momentum seluruh tubuhnya berkumpul pada saat ini. Baru pada saat inilah Su Chen menemukannya. Kekuatannya bukanlah alam master bumi, tetapi alam master surgawi. Ini level yang lebih tinggi dari diriku. Melihat situasinya tidak baik, ekspresi Su Chen menjadi sangat serius. Meskipun dia lebih kuat dari dirinya sendiri, dia masih memiliki istana dewa tingkat ke-7 dan tulang naga di tubuhnya, jadi pertempuran ini masih harus dilakukan. Dalam sekejap, kekuatan rumah ilahi dimobilisasi oleh Su Chen. Energi sebenarnya dalam tubuhnya diperkuat dalam sekejap, dan energinya tidak lebih buruk dari pria bernama Jekal. Ledakan. Dalam sekejap, keduanya melancarkan serangan bersama. Semua orang merasa seolah-olah udara menjadi lebih tipis saat ini. Bang! Tinju keduanya saling terkait. Saat dia merasakan kekuatan di tangan Su Chen, serigala itu terkejut. Dia telah mencapai level alam Tianzun. Di dunia sekuler, masih ada orang yang bisa menahan pukulannya. Ini luar biasa. Bagus sekali. Pantas saja kamu berani melompat keluar dan menghalangi kami. Sepertinya kamu punya kekuatan. Kalau begitu aku akan bersenang-senang denganmu. Serigala sangat cepat. Bahkan lebih cepat dari yang dibayangkan Su Chen.
Pada saat ini, mata Su Chen menyipit dan dia tetap tidak bergerak, seperti seekor ular kobra yang bersembunyi di hutan, menunggu kesempatan untuk bergerak, siap memberikan pukulan fatal kepada serigala. Kecepatanmu oke, tapi itu saja tidak cukup. Ledakan. Ketika serigala menyerang lagi, Su Chen menghadapinya tanpa menyerah. Kali ini, tak satu pun dari mereka menahan diri, dan Jekyll serta kakak laki-laki tertuanya juga melihat dengan jelas kekuatan sebenarnya Su Chen saat ini. Bagaimana mungkin kekuatan alam Master Bumi bisa menyamai kekuatan serigala dari alam Master Surgawi? Dasi. Senyuman dingin muncul di wajah Su Chen, jika kita hanya berakhir imbang dengannya, maka kita akan meremehkanku, Su Chen. Begitu dia selesai berbicara, semua kekuatan yang Su Chen kumpulkan di rumah ilahi dilepaskan. Dalam sekejap, serigala itu ditekan. Meski keduanya bertarung bola balik, Jekyll sudah berada dalam posisi yang dirugikan saat ini. Di bawah serangan kekerasan Su Chen, dia tidak punya ruang untuk melawan. Saudaraku, anak ini sangat jahat. Dengan kekuatanku saat ini, sulit untuk menekannya. Jika kakak laki-lakinya tidak mengambil tindakan, dia pasti akan dibunuh. Saat ini, wajah tidak lagi penting, menyelesaikan tugas yang diberikan kepada Anda adalah yang paling penting. Kamu adalah sampah dari dunia sekuler. Aku tidak pernah mengira kamu akan memiliki kekuatan seperti itu. Biarkan aku, Black Panther, mempelajari kekuatanmu. Aliran udara seputih es memancar dari tubuh Black Panther. Pada saat ini, Su Chen terkejut saat mengetahui bahwa dia telah mencapai tingkat alam Master Emas. Orang-orang kuat di alam Zun dan orang-orang kuat di alam abadi dibagi menjadi 5 tingkatan. 5 alam fana, manusia, bumi, surga dan emas. Sekarang, pria bernama Heilang telah mencapai alam emas, 2 tingkat di depannya. Sosok macan kumbang melintas, karena bagian depannya ditahan oleh serigala. Ketika Su Chen menemukannya, semuanya sudah terlambat. Bang! Dengan suara teredam, tinju Black Panther mendarat dengan kuat di Su Chen. Kekuatan luar biasa menyerang organ dalam Su Chen dalam sekejap, dan semua kekuatan di tubuhnya lenyap dalam sekejap. Merebut celah yang terlewatkan Su Chen, serangan serigala datang seperti yang diharapkan. Dia dengan cepat mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menusuk ke arah Su Chen. Dengan darah mengucur, Su Chen mundur beberapa langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Saudara Chen. Lin Ruohan digeladak menangis, hatinya berdebar kencang. Ratu, tetaplah di sini, aku akan turun untuk mendukungmu. Pada saat ini, Long Yuan tidak bisa duduk diam dan bersiap melompat turun untuk mendukung Su Chen. Jangan bergerak. Su Chen mengetahui kekuatan Long Yuan dengan sangat baik. Jekyll dan Black Panther, mereka telah mencapai tingkat rasa hormat. Bahkan jika Long Yuan turun, itu tidak akan membantu. Saya bisa menangani 2 orang ini, tidak ada yang mau turun. Haha, nak, kamu bahkan tidak bisa diam, dan kamu benar-benar bilang kamu bisa memukul kami berdua. Macan kumbang tertawa keras dan berkata, Jekyll, perhatikan baik-baik di sini, saya akan pergi sendiri dan membunuh anak itu. Baiklah, saudaraku, kamu telah mencapai alam emas. Membunuhnya mungkin seperti membunuh seekor ayam dan seekor anjing. Tentu saja, mengingat kebaikannya, meskipun aku tidak melakukan apapun, dia tidak akan hidup lama. Begitu Black Panther selesai berbicara, dia bergegas menuju Su Chen. Tetapi saat ini, persiapan Su Chen telah selesai. Dia menahan rasa sakit karena serangan balik dan memusatkan seluruh kekuatannya pada lengan kanannya. Auman Gigi Naga. Bab 1036. Pada saat ini, kekuatan lunasnya dilepaskan dengan sempurna. Aksi pertama dalam teknik Kaisar Naga Bawaan juga dilakukan dengan sempurna oleh Su Chen. Cahaya keemasan turun dari lengan kanan Su Chen. Diiringi dengan suara auman naga yang menggemparkan bumi, gelombang udara berbentuk kepala naga melonjak menuju Black Panther. Ledakan. Energi yang tak tertandingi meledak di dada Black Panther, dan bahkan jantungnya pun meledak. Macan kumbang hitam itu menatap dan bahkan tidak sempat berteriak. Dia terjatuh ke tanah, mati total. Ekspresi wajah serigala membeku saat ini. Dia tidak menyangka kakak tertuanya, orang kuat di level Jinzun, akan mati di tangannya. Ini tidak mungkin. Su Chen terengah-engah. Jika dia tidak berhasil diserang, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan sekarang. Tapi cedera kecil ini tidak berarti apa-apa baginya. Membunuh serigala bukanlah masalah. Selangkah demi selangkah, Su Chen berjalan menuju Jekyll, yang kala itu sudah mati, sekarang giliranmu. Tidak, jangan bunuh aku. Serigala itu terus mundur, merasa takut setengah mati. Dia awalnya berpikir bahwa ketika dia datang ke dunia sekuler yang sampah ini, dengan kekuatannya sendiri, dia akan menjadi seperti seorang kaisar dan tak terkalahkan. Tapi siapa sangka dia akan bertemu dengan orang mesum seperti itu. Di usianya yang masih sangat muda, dia ternyata bisa mengalahkan kakak laki-lakinya yang berada di level Jinzun. Apakah dia monster? Kamu akan mati hari ini. Su Chen penuh dengan niat membunuh dan bergegas menuju serigala dengan langkah cepat. Dia menekan ke depan. Klik. Tulang pipi Jekyll dirobohkan oleh Su Chen, dan dia terbaring di tanah, terlalu sakit untuk berdiri. Namun, Su Chen tidak berhenti. Pukulan demi pukulan. Begitu saja, serigala itu dipukuli sampai mati hidup-hidup. Saudara Chen. Melihat Su Chen berlumuran darah, Lin Ruohan berlari dengan putus asa dan dengan cepat mendukungnya. Jangan khawatir, ini hanya luka ringan. Su Chen mengertakkan gigi dan memaksakan diri untuk berbicara. Luka tusuk di tubuhnya bukanlah apa-apa. Namun pukulan dari serangan diam-diam Black Panther membuat organ dalam Su Chen mulai berputar. Untungnya, hanya ada 2 orang dari sisi lain. Jika ada satu lagi, hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Oke,
Jangan berdiri di sini lagi, kembali dulu, lalu buat rencana jangka panjang. Bagus. Lin Ruohan mendukung Su Chen dan hendak berbalik dan pergi. Tapi suara dingin terdengar dari belakang semua orang. Kamu boleh pergi, tetapi kamu harus meninggalkan orang suci itu. Mendengar teriakan itu, Su Chen dan yang lainnya tiba-tiba berbalik, dan tiba-tiba menemukan ada lebih dari selusin orang berdiri di belakang mereka, termasuk seorang wanita tua. Namun, yang mengejutkan Su Chen adalah dia tidak menyadari kemunculan orang-orang ini. Mampu menyembunyikan auranya dengan baik, kekuatan wanita tua ini sungguh tak terduga. Siapa kamu? Tidak masalah siapa aku, tapi aku ingin mengambil wanita di sebelahmu. Apakah kamu bersama mereka? Su Chen berkata dengan mata menyipit. Tidak, kami di sini hari ini. Kami tidak ingin membunuh siapapun, kami juga tidak ingin mempengaruhi aturan dunia sekuler. Kami hanya ingin membawa orang suci itu pergi. Sedangkan sisanya, Anda tidak perlu melakukannya tahu. Santo. Mata semua orang tertuju pada Lin Ruohan. Tidak ada yang mengerti mengapa orang-orang ini menyebut Lin Ruohan sebagai orang suci. Tanda seru. Apakah dia punya identitas lain? Namun, belum lagi orang-orang yang hadir, bahkan Lin Ruohan sendiri pun bingung. Saya telah menjalani kehidupan yang baik selama lebih dari 20 tahun, mengapa saya tiba-tiba menjadi orang suci? Aku tidak peduli siapa kamu, aku tidak akan pergi bersamamu. Kata Lin Ruohan dingin. Gadis suci, kami telah mencarimu selama bertahun-tahun. Kamu sangat penting bagi istana Suanyu kami. Apapun yang terjadi hari ini, aku akan membawamu kembali. Hehe. Su Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, kami sebenarnya datang ke pintu bersama-sama, jadi tidak apa-apa, ayo kita lakukan bersama. Kamu tidak cukup layak bagiku untuk melakukannya. Wanita tua itu melambaikan tangannya, dan Su Chen merasakan kekuatan yang kuat menghantamnya. Tidak mungkin untuk menolak. Su Chen menatap, dan pada saat itu, dia menyadari bahwa wanita tua dari istana Suanyu ini jauh lebih tinggi darinya. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pada saat yang sama, wanita tua itu mengangkat tangannya ke udara, dan tubuh Lin Ruohan naik ke udara tak terkendali dan jatuh langsung ke tangannya. Saudara Chen. Lin Ruohan berteriak, tetapi dikendalikan dengan ketat oleh wanita tua itu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Nak, aku mengambil wanitamu pergi. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mengambil satu gerakan pun dariku, jadi bagaimana dia bisa melindungi orang suci itu? Su Chen menatap, mengertakkan gigi, dan mengucapkan setiap kata. Aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani menyentuh dia, aku akan menghancurkan istana Suanyu kamu. Haha anak muda, jika kamu bisa berlatih sejauh ini di dunia sekuler, itu berarti bakatmu tidak buruk, tapi biar ku beritahu, dengan kemampuanmu, di dunia seni bela diri kuno, kamu hanya bisa dianggap sebagai biasa. Jika kamu ingin menghancurkan kami, kamu bisa, menunggu kamu datang kapan saja. Setelah mengatakan itu, wanita tua itu melambaikan tangannya dan memimpin beberapa orang berjalan di laut. Saat ini, Lin Ruohan sudah tertidur di pelukan wanita tua itu. Melihat Lin Ruohan dibawa pergi, mata Su Chen memerah, tinjunya terkepal, dan kukunya hampir menancap di dagingnya. Oh sial. Su Chen, jangan terlalu bersemangat. Orang-orang ini membawa pergi Ruohan. Mereka pasti tidak memiliki niat jahat. Selama kita bekerja keras, kita masih memiliki kesempatan untuk menemukan Ruohan. Jian Yuan menghibur. Sebagai sahabat Lin Ruohan, Jian Yuan tahu betul perasaan mereka berdua. Jika Ruohan dibawa pergi tanpa penjelasan apapun, semangat Su Chen akan mudah runtuh. Long Yuan, suruh semuanya kembali dulu. Aku ingin sendiri. Su Chen berbisik setelah kembali ke villa. Oke, aku mengerti. Setelah itu, Long Yuan, Lu Yuan, dan Selina mengirim semua tamu lainnya kembali. Setelah hal seperti ini terjadi, mustahil bagi mereka untuk tinggal di sini. Sekitar 1 jam, semua tamu telah disuruh pergi. Long Yuan dan yang lainnya kembali ke villa lagi. Tapi saya melihat Su Chen duduk di sana dengan ekspresi muram, seperti awan gelap sebelum badai. Bisakah kamu menebak dari mana orang-orang ini berasal? Long Yuan terdiam sejenak. 2 saudara Black Panther lebih seperti anggota sekte tingkat keempat. Meskipun ada orang kuat seperti mereka di wilayah sekte tingkat ketiga, mereka semua adalah pemimpin. Kecil kemungkinan mereka akan berada di tingkat sekte. Orang tua, lakukan sesuatu seperti ini. Adapun orang-orang yang datang kemudian, sulit ditebak. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka mungkin berasal dari sekte tingkat ketujuh. Tingkat ketujuh. Jantung Su Chen berdetak kencang. Dengan kekuatannya saat ini, tidak peduli apa, dia tidak bisa bersaing dengan sekte tingkat ketujuh. Tapi saat ini, saya tidak bisa lagi tinggal di sini. Kita harus memanfaatkan waktu dan pergi ke dunia seni bela diri kuno. Bersambung.